DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji. Kali ini sudah bersama saya adalah Mas Sidik Sumitro. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas Panji, Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Panji sehat? Alhamdulillah, sehat. Kita baru bertemu beberapa minggu yang lalu ya, di Ya. acara Asia Berlin. Mas Sidik pada waktu itu eh, merepresentasikan, ini nggak apa-apa kan ya disebut kan? Nggak apa-apa. Agak apa ya? Merepresentasikan sebuah perusahaan ya, atau mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, namanya Transisi. Apa itu nanti kita akan obrolin. Tapi selain itu juga Mas Sidik saat ini tinggal di Belanda, berprofesi sebagai, aku lupa nih, konsultan ya atau engineer ya. Ya, ya konsultan engineer lah. Oh iya, konsultan engineer di sebuah perusahaan nanti juga akan diceritakan gitu. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau anak Bandung tuh realistis. Investasiin buat sekolah anak. Off itu something new gitu. Saya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Mungkin sebagai awalan, gimana Mas kemarin acara Asia Berlin menurut pandangan Mas Sidik ya? Ya. Apakah apa ya, menarikkah atau ini udah ke beberapa kali ya ke acara tersebut gitu? Oke, ya thank you Mas Panji ini udah diajakin apa ngobrol bareng kita ngarung ngidul santai ya. Semoga saya juga bisa belajar dari Mas Panji udah lebih senior memulai bisnis nih. Jadi terkait Asia Berlin kemarin itu ya sebenarnya awalnya tuh tahu nggak tahu ya. Jadi mungkin long story short, transisi ini kan ya awalnya waktu itu 2021 bikin sebagai konsultan di Indonesia. Tapi ya by the time part time terus kita ikut ada kompetisi idea challenge lah gitu. Terus kita dapat funding dari sebuah institusi di Jerman. Nah, terus habis itu sering berjalan waktu lagi, kita ibaratnya ya semi di invite sebenarnya Mas Panji, alhamdulillahnya gitu. Di invite untuk ayo coba apply di sini. Nah, itu waktu itu juga kita di kompetisi itu salah satu organisernya itu adalah organizer dari Asia Berlin juga gitu. Salah satunya. Jadi kayak oh mungkin ya ya tahu kita terus diajak terus saya ya udahlah coba dan kalau Mas Panji tuh nanya ini udah berapa kali, it was my first time giving Hmm. a pitch in front of a lot of people. Jadi kelihatan lah Mas Oja waktu itu gimana saya mungkin sedikit groginya. Tapi ya it's been a great apa namanya exercise lah ya. Not only for me tapi buat teman juga. Jadi sebenarnya itu buat pertama terus ya kesan saya sih it was amazing. It looks small tapi ternyata ketika masuk di dalamnya oh banyak macam-macam gitu ya. Memang apa terkait bisnis atau apa itu menurut saya skopnya at one point terlalu broad gitu. Jadi Hmm. ya macam-macam ada yang digital, ada yang infrastructure, ada yang dari pemerintah. Jadi kadang terlalu broad. Tapi on the other hand Hmm. itu jadi membuka perspektif saya lebih luas. Oh ternyata ada ya yang ngerjain begini. Oh ternyata ada organisasi yang mengerjakan seperti ini. Jadi ya itulah apa dua hal yang menurut saya itu juga semuanya positif gitu. Hmm. Ya, 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 ya betul sih. Buat saya juga ini sebenarnya kalau 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 fisik ya, pertama kali datang, tapi virtual saya pernah datang pas lagi pandemi ya. Pas lagi pandemi saya Mm-mm. pernah datang dan memang apa ya, menariknya karena kalau menurut saya adalah karena namanya kan Asia Berlin gitu ya. Jadi Mm-mm. ada banyak juga panelis dan juga networkingnya lebih clear gitu, korelasi Mm-mm. antara yang Asia, yang Indonesia, Asia, ASEAN kayak gitu juga dengan Berlin atau Jerman secara spesifik. Walaupun pada kenyataannya juga banyak dari negara-negara Eropa juga yang datang ya. Eh, Kalau dari sisi oke, mungkin kita bahas dulu transisi ya. Transisi ini apa sebenarnya? Yang aku tahu kan
bergerak di bidang energi baterai lebih tepatnya. Spesifiknya mungkin boleh dijelasin dulu dan Mas Idik di sini apa ya? Aku lupa ya sebagai apanya Mas di situ? CTO ya? Oke, Atau aku iya. juga lupa. Mungkin boleh di Iya, jadi sebenarnya nama transisi ini dulu ya muncul 2021 awal ya. Waktu itu sama teman di sini juga, ada teman di sini dan di Indonesia. Kita mungkin ya, saya kan dulu alhamdulillah dapat kesempatan belajar di Belanda, Mas Panji ya. Terus sekarang sebenarnya nih ya di sini sambil nemenin istri, nemenin keluarga. Istri saya lagi sekolah gitu. Jadi Hmm. ya mungkin sudah diatur sama ini. Jadi oke udah saya sambil kerja, dapat kerja. Nah, terus eh, apa namanya kadang udah berpikir bahwa oh I want to give apa ya kalau saya pulang nih nanti what can I do ya for the people gitu, what can I do for Indonesia gitu, as simple as that. Ya memang itu terlihat apa namanya ya terlalu idealis, terlalu optimistik gitu, tapi ya gimana kalau kita nggak mikir itu, kita nggak mulai mikirkan terus gimana gimana caranya bisa kita mengimplementasikan kalau nggak ada pikiran gitu kan. Terus 2001 yaudah sama teman kita bikin legalnya gitu, PT basisnya konsultan manajemen dan sebagainya. Sering jalannya waktu, setahun kemudian ya kayak nothing happens. Kita belajar bangun networking. Emang bener kata Mas Panji, bangun networking it takes times ya. I mean not shorter time. We talk what 1-2 years. Terus habis itu waktu 2022, nah long story short lagi itu ada tadi idea challenge itu dari sebuah institusi Jerman yang mana itu mereka bisa mengeluarkan grant yang menurut saya sangat besar Mas Fandi. Jadi kita ini sampai dalam proses setahun itu, jadi awalnya dari 200-300 grup ya di seluruh dunia, ada yang startup, ada yang mungkin NGO atau non-profit organization atau individual researcher or expert, itu lembaga Jerman ini bikin kompetisi gitu. Itu ada 4 challenge, ada e-mobility, ada rural female entrepreneurship, ada digital inclusive digitalization sama mangrove gitu. Nah, 3 dari ini yang yaitu fokusnya di Indonesia gitu. Dari ratusan 200-300 kita kepilih 4 gitu kan. Kepilih 4, nah terus kita di incubated. Baru kepilih 4 tuh kita dapat sekitar 50.000 euro Mas Manji. Bayangkan jadi kayak it's like apa ya dapat scholarship gitu. Kami belajar, saya nggak punya knowledge sama sekali di bidang bagaimana design thinking, agile process itu it's a very new thing to me and to my team. Lalu within only 5-6 months, alhamdulillahnya lagi kita serius gitu kan. Kita menang lagi, kepilih awal harusnya 1 tapi 2, 1 dari Afrika, dari Rwanda, 1 transisi ini. Nah, kita dapat pendanaan tambahan 200.000 euro. Jadi bayangkan kayak out of nowhere, kita hanya modal kertas, paper, kita bikin idea, kita desain, kita dapat uang sekitar 3 miliar gitu. Itu kan it's huge money. Kalau saya minta ke VC, wah itu aja mungkin udah appreciate kan itu kan ya. I don't have anything to show, saya nggak punya traction nggak kalau kita ngomongin bisnis. Jadi ya dari situlah sebenarnya trans itu awalnya dari kompetisi idea challenge, itu juga out of nowhere lewat tilingin, saya lempar ke tim saya, oke gimana nih apply gitu. Jadi sebenarnya bermula dari situ, terus kita coba lihat dari berjalan waktu, ngobrol dengan ya network yang tadi kami bangun gitu ya. Terus oh ternyata mungkin ini bisa jadi bisnis gitu. Tapi ya sebenarnya sampai sekarang pun kita masih mungkin kalau di startup seperti Mas Panji yang sedang bangun gitu ya, kita lagi bangun MVP nih. Kita tuh belum ada ya kalau misalnya ngomongin traction gitu kan, paling ya kita baru bekerja sama dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Karena gimana kita juga belajar oh apakah ini bisa jadi sebuah digital solution gitu. Jadi sebenarnya awalnya mulanya dari situ sih gitu. I see. Spesifik ke idenya apa nih? Kan belum disinggung idenya. Ya benar-benar. Jadi idenya sebenarnya jadi waktu itu tuh permasalahannya itu pada saya sebutnya Transjakarta ya. Transjakarta atau pemerintah Jakarta lah. Itu kan sekarang mungkin sudah banyak di berita sedang transisi dari bus diesel ke bus listrik ya Mas Fandi. Betul. Artinya dalam transisi ini gitu kan, dalam elektrifikasi ini challenge tuh banyak sekali gitu. Bukan hanya dari teknologi, tetapi juga bagaimana financingnya, bagaimana operation, bagaimana maintenance. Itu semua berbeda sekali. Artinya dari bisnis itu dari bukan teknologi, financing,
ngomongin financing, harga bis listrik aja itu udah 2-3 kali lipat lebih mahal. Infrastrukturnya gimana? Harus bangun pom bensinnya. Siapa yang bangun pom bensinnya ya? Siapa yang bangun Hmm. chargingnya gitu. Tapi itu operasinya gimana? Apakah mereka sudah ini? Nah, memang sekarang sudah ada beberapa bus listrik yang ada. Mungkin nanti, Mas aja di Jakarta apa Bandung nih? Sekarang di Bandung, tapi pulang Oke, pergi sih nanti di kalau ke Bandung. Jakarta di Hmm. daerah Sudirman tuh rute 1P1N itu udah ada beberapa bus listrik itu. Hmm. Chargingnya udah ada sedikit lah. Tapi kan itu semua dibebankan ke operator nih. Jadi Oke. Transjakarta itu membayar bus operator Mas Panji. Hmm. Operator, nah itu mereka ibaratnya diwajibkan untuk membangun juga infrastrukturnya gitu. Nah Hmm. ini kan artinya beban ya. Ya, Hmm. ya oke kalau yang pemain-pemain besar, tapi bagaimana dengan pemain sedang dan kecil gitu? Mereka tidak punya capital dan sebagainya. Kita waktu itu awalnya macam dari kita coba masuk operation, nah terus sekarang ya so far idenya adalah ya kita gimana membantu bus operator bisa menyediakan infrastruktur tersebut. Hmm. Berarti bikin instalasi apa ya? Bikin ininya untuk charge-nya gitu. Stasiun Jadi charging. jadi kita nggak bikin produk chargingnya, kita nggak R&D, Oke. tapi kita akan partner ya as kita beli partner dengan installer atau dengan manufacturer. Nah, sistemnya inilah kita yang mau coba bangun. Karena Hmm. mungkin gampangnya ya untuk ketika berbicara kendaraan listrik itu kita tidak melihat seperti sedang mengisi bensin pada mobil internal combustion saja. Tapi kita melihat seperti bisnis telekomunikasi, Mas. Hmm. Jadi ibaratnya ini kan digital semua, listrik nggak kelihatan loh, nggak bisa dirasakan gitu, nggak bisa kita lihat bensin physically liquid gitu ya. Hmm. Nah kalau kita berbicara kendaraan listrik itu seperti kita melihat bisnis telekomunikasi. Dulu yang awalnya tidak ada roaming, oh kita bisa pakai satu kartu, bisa bisa dipakai di berbagai tempat gitu. Itu kan di balik layar tuh kalau kita mempelajari itu kan, oh itu ada roaming lah, ada sistem bagaimana pengolahan datanya. Nah disitulah kita mau mencoba mendalami bagaimana building this bisnis proses sehingga para bus-bus operator dan kedepannya juga pengguna mobil listrik itu as simple as they just go to the fuel station, mereka colokin mobilnya ke charging station yang kita bangun dan mereka tidak perlu worry segala di belakangnya. I see. Oke. Dan ini apa namanya? Seperti tadi dibilang berarti tahapnya membangun sistem terintegrasinya itu baru MVP lah, lagi on the way untuk bikin Ya, rilis 1.0-nya gitu atau versi betanya gitu mungkin di awal-awal. betul. Betul Oke. sekali. Ya, betul, I see, betul, I see. betul. Ya, ada beberapa yang menarik sih terkait dengan hal Hmm. tersebut ya yang tadi diceritain Mas Sidik ya. Yang pertama adalah mungkin eh, oke, Mas Sidik base-nya di Belanda gitu. Tim juga mayoritas Hmm. di Belanda ya. Yang kemarin aku ketemu sama siapa satu lagi temanku. Ferdi. Apa? Darian. Iya, dari Darian. Rian itu di Belanda juga. Lainnya di Indonesia atau ada yang di Jerman juga? Enggak. Jadi saat ini core tim kita berlima. Jadi Hmm. dua saya sama Darian itu di Belanda karena Hmm. ya Darian harus menyelesaikan studi PhD-nya. Hmm. Saya juga masih menemani istri. Nah, ada tiga dari tim kita di Indonesia. Itu biasanya di Jakarta sama di Bogor. I see. Sorry, dua di Indonesia, satu lagi bakal ke Singapura. Dan mereka Jadi punya background sekolah di Belanda atau di Jerman juga, Dian. jadi dari lima ini empat-empatnya ini eh, lulusan Belanda. Oh, I Yang see. satu Mhm. waktu itu ketemu di sini karena beliau menemani istri. Satu Oke. lagi ya itu yang akan ke Singapura. Dia waktu itu S2-nya di Spanyol sama Belanda, S1-nya di di Belanda, terus satu lagi ya itu yang apa juniornya Mas Panji juga itu yang saya bilang Oke, anak FT ya. anak FT ya Ya, 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 betul. ya, oke. Enggak, aku nanya Iya. gitu karena kemarin ya salah satu insight yang aku dapat juga ya dari program yang aku Mm, ikutin di Berlin, yang Kiwi ikutin di Berlin, kan kita diajak untuk mm, opening atau setup office di sana lah gitu, setup office di sana. mm, Kebetulan baru baru berakhir nih programnya. Jadi teman-teman apa timku yang di sana juga kemarin baru closing ceremony gitu. mm, Eh, mm, nah, salah satu yang mereka tawarkan adalah menurutku yang menarik adalah tadi salah satunya adalah masalah grant kayak gitu dalam proses mm, ideation gitu. Jadi mm, grant ataupun pendanaan yang sifatnya non equity tadi ya, mm.
ke startup atau ke bisnis untuk dalam fase pengolahan ide gitu ya. Jadi fasenya bukan ke fase kalau yang terjadi, ini menurut pandangan aku ya, kalau yang terjadi di Indonesia, startup itu ya dibiarkan bebas-bebas aja gitu. Maksudnya hmm, tidak direkayasa lah. Tidak direkayasa terjadi gitu. Jadi kayak Ya, kalau tumbuh tumbuh ya bagus gitu. Kalau enggak ya gue nggak support dari sisi ininya tidak ada hmm. rekayasa ke arah Hmm. sana. Mungkin ada Hmm. tapi aku nggak tahu. Mungkin bisa jadi gitu. Bisa Tapi jadi, bisa jadi. tapi menurut gue kalaupun ada yang setahu aku itu tadi bukan di fase ideation tapi biasanya di Hmm. fase pengembangan market gitu ya. Jadi Hmm. lo udah ada traction dulu, udah ada Hmm. apa ya? Udah ada sesuatu yang bisa ditunjukkan lah gitu ibaratnya gitu ya. Baru ada tadi grant dan Hmm. segala macamnya kayak gitu. Hmm. Kalau menurut Mas Sidik ya walaupun di Belanda mungkin juga ada ya walaupun ambil grantnya di Jerman gitu. Kalau menurut Mas Sidik Betul. kenapa negara maju ya let's say Belanda atau Jerman Jerman gitu ya. apa ya fase itu justru dibantu gitu. Itu kan Hmm. aneh gitu ya sebenarnya. Ya, mungkin ya kalau dari pandangan pribadi dan melihat berbagai misal data-data gitu ya terkait startup MSMI lah ibaratnya kita mulai Hmm. baru memulai SMI atau MSMI gitu ya. Kalau dari saya pribadi itu mencoba melihat dan mempelajari seperti Belanda, Jerman itu kenapa mereka banyak yang ibaratnya mendanai baik itu dari dana pemerintah. Kalau saya ini dari pemerintah Jerman nih, dari uang rakyatnya Jerman ibaratnya itu kan. Iya, iya. Jadi beberapa administrasi itu ya saya paham untuk as simple as untuk saya reimburse tiket bus di Berlin kemarin itu saya harus kirim tiketnya Mas ke kantor pusatnya dia Mas. Jadi ya saya paham itu. Terus balik lagi kenapa bisa kayak gitu mereka berani gitu ya. Mungkin kalau saya pikir terutama mereka banyak juga larinya bukan ke negaranya mereka tersebut. Hmm. Karena saya melihat udah gitu-gitu aja mas. Mungkin karena problematika negara maju kali ya. Hmm. Jadi kayak ya segalanya sudah tertata. Jadi kalau Mas Panji lihat di sini, startup-startup di sini itu justru yang technologically very advanced. Hmm. Jadi nggak ada yang sesimpel. Karena yang sesimpel-simpel udah selesai semua gitu. Hmm. Sama apa namanya sama ya baik itu pemerintah Existing. atau apa Hmm. existing gitu. Hmm. Contoh aja kayak eh, apa Kiwi di Indonesia saya sendiri it's a promising aku bilang it's a promising market. Tapi kalau di Belanda ya semua gemeente municipality itu udah pakai itu. Hmm. Dokter gigi apapun tuh udah semua di sini harus online appointment gitu. Jadi Hmm. akan mungkin bisa tapi akan sangat sulit untuk masuk untuk penetrasi ke marketnya gitu. Hmm. Tapi ketika berbicara contoh banyak startup di misal kemarin ada dari bidang food. Mereka bikin daging mirip banget rasanya, tapi itu vegan. Hmm. Harus yang berteknological advance gitu loh. Hmm. Terus misal ada juga yang ya biasa lah kayak di Berlin skuter-skuter itu kan, tapi itu Hmm. semua typically gitu. Oh, tapi mereka R&D skuternya itu. Jadi Hmm. dan kenapa apa ya mereka berani itu ya mungkin banyak ya support dari EU juga ya saya perhatikan ya. Jadi Hmm. kan kerjasama antar negara gitu. Terus di universitas-universitas baik itu teknik gitu ya atau bisnis itu kebanyakan mereka tuh punya semacam startup accelerator gitu untuk Hmm. mensupport yang ide-ide bahkan itu dari project-project student itu untuk jadi sebuah bisnis gitu. Di Hmm. tempat saya dulu belajar itu ada di TU Berlin apalagi Hmm. di Rotterdam misalnya itu ada sendiri di Amsterdam. Jadi nah dana-dana dari mana? Biasanya dari alumni juga bisa atau dana dari Grant EU bisa, dari pemerintah bisa gitu. Jadi Hmm. ya mereka memang tuntutannya tidak ada minta share, nggak serta merta ngeliat uang dulu gitu. Tapi Hmm. ini ide bisnisnya gimana nih? Bahkan ada eh, mobil listrik Lightyear. Nanti mungkin Mas Bayu udah tahu belum? Lightyear itu Belum. buatan Belanda. Dia bilang ya the first solar powered cell car with battery itu. Hmm. Itu sudah saya lihat 2-3 tahun ya masih dalam produk apa R&D ya Richard. Bayangkan untuk ngembangin mobil Hmm. berapa juta euro atau dolar yang harus Hmm. dikeluarkan gitu hanya untuk R&D. Jadi ya karena itu tadi ya mungkin secara teknologi butuh yang advance, butuh yang apa nih yang benar-benar Hmm. eh, bukan cuma simple market gede karena beda sekali gitu Hmm. marketnya kan. Jadi makanya melihat startup
world di Indonesia atau Southeast Asia dengan di Eropa itu kita harus melihatnya dengan cara pandang yang berbeda karena memang dari sisi market saja sudah jauh lebih kecil dibandingkan dengan market di Indonesia dan Southeast Asia. I see. Kurang Iya, lebih iya. pandangan saya seperti itu. Iya, iya, menarik, menarik. Iya, dan aku lihat apa ya? Ini kan game yang panjang ya. Kalau kita ngomongin masalah pendanaan teknologi ya, Mm, pendanaan teknologi itu kan belum tentu jadi bisnis gitu. Walaupun mm, idenya adalah mensolusikan masalah di masyarakat gitu. Misalnya mm, transisi mm, mensolusikan masalah apa namanya sistem elektrifikasi atau stasiun listrik charging gitu ya. mm, mm, Eh, tapi di fase pendanaan di ideation-nya gitu atau di riset atau di R&D-nya, ujungnya kan belum mm. tentu nanti ini bisa monetisasi gitu ya. Betul. Eh, Game jangka panjang gitu kan, jadinya belum tentu, kalaupun bisa monetisasi belum tentu 1 tahun, belum tentu 2 tahun gitu, mungkin 5 tahun atau 7 tahun kayak gitu. Mm, mm, Ya itu sih, saya masih belum apa ya, apa karena government-nya udah settle gitu ya, mm. jadi tidak terlalu berharap apa ya istilahnya ya, kayak quick win Ada gitu loh. gebrakan ya, Iya, ada iya, gebrakan, kayak quick. langsung ada breakthrough pasti Iya, itu. iya, Iya, itu saya iya, melihat iya. itu perbedaan yang sangat signifikan, betul Mas Fadji. Iya, iya. Jadi, Jadi kalau kalau saya lihat, kalau di sini kenapa nyari pendanaannya adalah yang udah sebenarnya dalam tanda kutip nggak perlu dana banget gitu loh, karena ya udah settle gitu kan, udah jalan dan segala macam, tapi gue kasih dana biar ini, karena lebih melihat kayak oke, kalau gue berkontribusi di situ ada quick win ya, gue berhasil mendanai dan segala macam yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau kalau di fase riset kan, ya siapa yang mau berhasil berhasil atau tidaknya itu tidak terlihat gitu. Kalaupun terlihat nggak mungkin bisa, 5 tahun atau nggak bisa. cukup Lima lama. tahun, 10 tahun ya kan? Iya, benar-benar. Berarti lebih begitu ya. Ya, ya. Ya, karena saya kan apa ya, walaupun apa saya baru masuk nih di Mhm. melihat itu, saya masuk sebagai pelaku gitu. Tapi Ya. sebelumnya saya kan melihat perkembangan, teman-teman dulu kuliah juga ada yang berhasil, ada yang mungkin belum berhasil. Terus di Indonesia gitu, terus di Eropa saya melihat bagaimana di Belanda khusus, terus kayak memang benar saya melihat bahwa dari contoh sederhana ketika di Indonesia, banyak nih startup-startup yang sudah gede-gede lah ya di Ya. bidang apa fishery atau agro gitu kan. Hmm. Kayak kebalikannya nih, pemerintah yang ngejar-ngejar nih sekarang. Kalau saya Ya. lihat ya dari mana saya. Di Belanda enggak, kebalikan. Startup yang ngejar-ngejar gitu. Hmm. Jadi sangat berbeda sekali kan bahwa apa? Benar tadi mungkin masuk the maturity of the government itself mungkin bisa jadi satu. Hmm. Terus kebutuhan uang juga ya bisa jadi Hmm. satu. Bisa jadi yang kedua gitu. Dan sering juga ketika tadi masalah yang sudah advance itu. Contoh di sektor energi. Hmm. Ini very simple. Kalau ngomongin tadi ya penetrasi energi baru terbarukan di Belanda tuh sudah sangat masif di negara yang kecil ini. Jadi logikanya jadi kan kelistrikan itu harus seperti timbangan ya, supply Hmm. demand tuh harus sama kan. Kalau timbangan berat sebelah kan jatuh ya. Ya, Hmm. logikanya sederhana gitu. Di siang hari supply tinggi sekali gitu. Terus ada mobil listrik yang juga sangat-sangat penetrasi demand, bebannya yang juga masif gitu. Nah, kemarin tuh pernah ada juga ya semacam sayembara lagi, buka ke umum, tender umum. Oke, kita punya permasalahan ini, silakan startup atau siapa, institusi siapa, Hmm. kasih ide ke kita. Kita kasih grant cuma-cuma. Udah, terus kalian kembangkan sendiri. Jadi semacam kayak gitu. Memang beberapa karena masalahnya tuh sudah technologically-nya very advance gitu. Hmm. Ada Iya, iya. contoh-contoh kayak gitu. Jadi memang makanya kalau ide-ide justru malah, dan itu saya melihat kadang ya itu buat PR buat saya dan tim pribadi ya mungkin karena ngelihat di sini teknologi advance. Jadi jangan sampai pemikiran-pemikiran yang terlalu advance itu kita aplikasikan ini karena belum tentu kan itu cocok gitu kan. Hmm. Bisa jadi ngapain gue mikir ribet-ribet ternyata di problem di Indonesia atau Jakarta itu Hmm. simple as that kok gitu kita solve. Nah itu kan kadang problematika kita berpikir gitu ya, Hmm. kayak misal Mas Fajri ini saya benar juga nih antrian saya nggak kepikiran tuh ini Hmm. simple tapi kalau nggak ada yang solve tapi Hmm. kalau di sini kayak gitu-gitu tuh udah tersolve gitu Iya, masalah. iya, Jadi betul, betul. susahnya mix and match di kedua perbedaan itu tuh ya terlihat gitu ya. Hmm. I see. Ya, betul, betul, betul. Hmm. Iya, saya juga tertarik tadi ya, salah satu sudut pandangnya mengenai mm, eh,
kaitannya aduh, terkait dengan ya investasi teknologinya jatuhnya ya. Jadi Ya. maturity si pemerintahnya tergantung, sama juga kenapa akhirnya mungkin Jerman ya kalau yang saya tahu, karena dulu saya juga course di sana Mhm. juga gitu. Mhm. Eh, budayanya juga ya, budaya risetnya gitu ya udah jauh lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau di kita mungkin baru-baru ini, sama tadi konsep yang menarik juga, dan di kita sebenarnya sudah mulai gitu ya, cuman Mhm. belum terlalu apa ya, masih terlalu kaku gitu kalau menurut saya. Yang tadi kayak semacam kayak open challenge-nya gitu, atau open apa istilahnya, open innovation ya. Jadi kayak misalnya ada permasalahan di industri atau permasalahan di government, ya di post aja oleh mereka gitu. Oke, gue ada budget segini nih, problemnya ini. Siapapun coba kasih proposal beauty contest deh gitu ya. Ide lo apa aja nanti biar kita coba implementasi dan cek gitu. Kalau sekarang tuh masih terbatas. Itu ada beberapa yang melakukan inovasi gebrakan gitu ya di pemerintahan gitu. Tapi masih apa ya? Masih kaku juga sih, masih bukan kaku dari sisi administratif dalam artian harus ngasih laporan apa reimburse dan segala macam, itu wajar lah gitu ya, itu wajar terjadi di semua, tapi kayak Betul, betul, cara betul. strukturnya tuh masih nggak se-fleksibel atau se-open itu juga gitu. Jadi menurut aku bisa dicontoh sih itu, harusnya harusnya Iya. teman-teman yang di luar negeri kalau ada yang balik ataupun eh, teman-teman yang dengerin podcast ini kalau kerja di government mungkin bisa didorong model-model kayak gitu karena Iya. bagus menurut aku. Dan saya lihat ini juga sih, ya pengalaman setahun terakhir dapat pendanaan ini ya. Jadi kadang itu jadi jujur jadi beban sendiri. Karena apa? Mereka kasih duit segede itu, Mas Manji. Coba saya mungkin saya dengan sependek pengetahuan nggak saya ya, ada nggak di Indonesia yang idea gini challenge dalam satu tahun dia bisa ngasih dana sampai 3 miliar bahkan lebih, flight semua dibayarin, apapun dibayarin, ada nggak? Setahu saya ada ini sih, namanya Rispro ya, Rispro dari Ah, LPDP ya. Itu ah, satu ah. setengah miliar atau 3 miliar gitu. Tapi ya tadi riset Rispro itu, tapi mungkin nanti ya kalau ada yang lebih tahu lebih bisa share ya. Iya, betul. Tapi ya itu apa, fokusnya memang masih ke perguruan tinggi sih, walaupun Oke, harus oke. ada kerjasama riset dengan industri, Mhm, tapi memang mhm. salurannya adalah sesuai judulnya riset gitu ya, Rispro, dan Ya, ya. masuknya itu ke perguruan tinggi atau ke lembaga Perguruan tinggi, riset betul. gitu. Betul, betul. Bukan ke Nah, entitas yang baru atau ya mindsetnya even dari luar. small team yang nggak ada apa-apa kan. Betul Nah, betul, itu jadi masuknya yang ke saya situ. lihat, apa namanya ya, perbedaan mungkin ada plus minus ya dari kedua hal. Jadi Hmm. justru jadi beban gitu. Mereka kasih duit segede ini, mereka nggak minta apa-apa, literally nggak minta apa-apa. Share apa ya? Mereka orang dari government kok Iya, gitu. iya. Oke, itu satu. Hmm. Outputnya mereka nggak berharap apa, nggak, outputnya cuma bilang ya oke, setelah ini kami berharap kamu bisa stand with your own feet. Hmm. Udah, ya jadi beban dong, maksudnya jadi kayak gimana caranya saya bisa pakai uang ini semaksimal mungkin within very short time, Hmm. within having limited people yang semuanya ada kesibukan satu sama lain, itu Hmm. gimana cara saya populer biar itu bisa jadi sebuah solusi awal lah ibaratnya Iya. kayak gitu. Iya, Jadi betul betul ya betul. harapannya hanya sekecil itu gitu. Jadi Iya, saya iya. mikir bahwa wah ini kesempatan nggak mungkin nih bisa dapat kedua nih, mungkin jarang banget itu. Saya lihat coba ya, ada bukan di Indonesia, di tempat lain gitu kan. Itu ya oke, paling ngasih berapa puluh ribu gitu ya. Iya. Terus dengan bukan karena bukan bukan uang doang, kita ada dapat coaching, Trainingnya ya. kita dapat training coaching, kita ada workshopnya, kita ke Berlin semua dibayarin, ke Indonesia dibayarin, nanti ke Afrika dibayarin. Jadi Hmm. bener-bener kayak wow, ini kita mulai dari cuma 5 orang Hmm. yang come up with idea, terus kita mau mencoba apa namanya realizing our idea, implementing our idea, dan kita dapat support yang begitu luar biasa gitu. Hmm. Nah, saya harap apa namanya ya, semoga kedepannya hal-hal kayak gini tuh di Indonesia bisa sering terjadi gitu. Iya, iya, Karena betul. saya sendiri dan tim merasakan yang manfaat yang luar biasa gitu. Jadi Hmm. baik dari internal kami dan juga keluar, gimana kita bisa bersama-sama dengan stakeholder terkait itu, kita ayo kita cari solusi bareng-bareng gitu. Hmm. Jadi bukan cuman karena ya mungkin ya ngeliat oh di tadi ya udah misal ngomongin startup udah harus ada basic traction atau MVP-nya, terus di situ langsung ngomongin oke, kasih duit minta share saja. Jadi semuanya tentang all about money gitu. Hmm. All about money. Kalau ini enggak, bener
ya udah coba gimana nih building ini buat negara kalian, bahkan yang negara jauh sana mau mengeluarkan dana buat negara lain gitu. Sih, iya iya betul betul. Tapi menurut aku poinnya adalah yang menarik, maksudnya ya dalam dalam diskusi ini satu mungkin buat teman-teman yang dengerin bisa nanti eh, nyari model yang sama ya. Kalau nanti ada grand Betul. opening lagi gitu ya, mungkin nanti Mas Sidik boleh share ininya apa ya semacam Yap, apa ya. Dari GIZ ya kalau nggak salah ya itu ya. iya betul. Ya dari GIZ atau nanti juga linknya aku taruh di deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman startup ataupun bahkan di tahap idea ya, baru tadi idea, Iya. kalau mau apply silakan. Karena kemarin aku juga di podcast ini baru ngobrol sama Shira ya. Mungkin pernah Oh, ketemu Shira, ya. Ya, kemarin kemarin ya. terkait dengan si NPAC-nya dia itu, dia aku juga Ya. dorong teman-teman kalau mau daftar daftar aja di NPAC gitu untuk Hmm. ininya. Hmm. Tapi menarik juga, yang menarik juga adalah ketika aku lagi di sana ya, ketika aku lagi di Berlin, Hmm. pas aku udah balik sih, pas aku udah balik ada temanku nge-WA gitu. Dan ini spesifik banget pertanyaan karena dia ngambil contohnya adalah terkait dengan Belanda gitu. Tadi Oke, kan oke. Jerman atau negara-negara Eropa suka ngasih grant dan segala Hmm. macam gitu. Temanku Hmm. nanyanya bukan masalah grantnya, tapi bener nggak Ji kemarin di Eropa lagi masalah energi gitu kan? Lagi Oh, iya. krisis energi bener nggak? Lagi SMI pada Hmm. ditutup-tutup nggak tuh? Pada menjerit Hmm. dan segala Hmm. macam karena harga naik gitu. Dia ngasih contohnya di Hmm. Belanda gitu. Nah dirimu yang di Hmm. Belanda gimana nih? Emang lagi kalau aku kemarin di Jerman ya ngobrol dengan yang bukan Benar. bukan bukan ini ya, bukan orang ada kepentingan gitu ya. Jadi orang Hmm. umum aja gitu, Netral aja ya. netral aja. Iya, ya. Dia bilang, iya, gue bahkan ke beberapa apa ya, gue di dia di Berlin, gue Hmm. prefer pergi ke naik mobil ke negara terdekatnya apa ya dari Berlin tuh, gue lupa apa gitu, yang Polandia. mungkin ya Pos kalau nggak ini. salah ke Ya. Poland atau kemana untuk beli bensin atau beli ayam dan segala macam gitu karena itu cuman kayak 2 jam atau 3 jam perjalanan mobil gitu. Hmm. Balik lagi karena harganya Ya. jadi mahal gitu. Ini tanpa tendensi gitu ya, tanpa tendensi Iya, oke iya, negara benar, maju benar, punya benar, punya benar, benar, permasalahan juga gitu. benar, benar. Eh, dia cerita kayak gitu. Apakah itu real problem That's lagi okay. krisis? Just one simple sentence. That's a real problem, Mas Manji. That's a real problem. Saya merasakan dia apa namanya, eh terutama 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Hmm. Gas ya, itu gas di Hmm. sini kan ya negara 4 musim kan, ya Hmm. wajar lah apa butuh pemanas gitu kan. Nggak Iya. semua rumah pemanas ruangannya pakai listrik dong. Hmm. Salah apartemen masih pemanas ruangannya pakai kettle terus masuk ke heater gitu. Gas yang awalnya harganya cuma 1,3 euro, Hmm. sekarang bisa sampai 4 euro per meter kubik. Berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat. Tiga empat kali lipat. Dan untungnya di sini untuk beli energi itu jadi perbedaan. Tapi ini nanti mungkin kita bisa bahas Iya ya. lebih lanjut lagi ya. Tapi Oke. short ya. Kalau di sini tuh intinya beda sama di Indonesia. Kita beli listrik, beli gas di Indonesia langsung dari BUMN, PLN, Pertamina. Di sini enggak. Di sini beli energi itu bukan ke PLN atau Pertamina, tapi ke retailer. Oke. Bebas. Nah, Semua orang bisa jual. Di situ ada permainan fluktuasi harga mengikuti nah, harga bursa di Amsterdam. Nah, nah. jadi ya kita bisa milih apakah kita mau tarifnya apa fixed price atau fleksibel. Untungnya saya di fixed price beberapa Nah. bulan lalu. Kalau saya fleksibel, harusnya saya misalnya saya track back to last year November gitu. Saya pakai mungkin 150 euro per bulan. Nah. Kalau misal saya pakai harga yang variabel, bayangkan Novembernya saya harus bayar mungkin listrik, energi, gas sekitar 500 euro. It's crazy kan? 300 euro itu bisa saya makan belanja sebulan. Jadi it's a real problem. Apalagi di Jerman yang luar biasa begitu jauh lebih besar daripada Belanda, Yeah. suplai gasnya dari Rusia atas bawah kan dipotong. Nah itu gimana mereka nggak terombang-ambing gitu kan? Ya kalau ngomongin SMI, ya saya nggak bisa bilang lebih banyak. Ya lebih banyak dan jauh lebih detail lah karena saya juga nggak terlalu paham, tapi memang ya banyak protes bisa apa di mana-mana terkait gas, listrik gitu, terutama dari petani juga gitu kan. Terus kemarin banyak protes itu bendera Belanda dibalikin Mas. Di sini luar biasa orang kalau apa namanya freedom of speech-nya, coba kalau di Indonesia balikin bendera nggak mana ditangkap lah kita. Pindah negara. Pindah negara aja kamu. Di jalan-jalan itu dibalik biru putih merah gitu. Oh my god.
everywhere. Jadi ya itu mungkin mereka yang merasakan parah gitu. Jadi ya kalau saya sebagai ya ibaratnya remahan kacang, ya tinggal ya kita harus puter otak. Oh ya udah kita beli electrical heater, ya udah kita pakai electrical yang mana harganya lebih murah. Simple as that gitu aja. Oh, Daripada berarti kita uh, berarti memang lagi jadi kendala. Berarti dibatasi atau uh, untuk pembatasan jadi dimahalin gitu. Ini krisisnya, saya pengen tahu, maksudnya krisisnya di supply-nya atau krisisnya tuh ya memang karena lagi ya di apa supply. supply-nya Di kurang. supply-nya Belanda kan ada supply ya dari Rusia lah, dari Jerman itu kan. Tapi kan ada reserve juga nih. Ya reserve itu kan terbatas kan. Ya kalau namanya kita supply terbatas, berarti harga dinaikin dong. Oke, berarti Itu untuk aja memaksa sebenarnya. ini ya. Untuk memaksa Iya. orang save energy, Iya, people, please gitu. Kalau enggak ya sih. ada teman orang Indonesia sebulan harusnya 200-700 euro. Bayangin. Wow. Apa gak pusing kalau misal orang yang bukan bisnis, orang yang hanya misal kerja, jadi Tiba-tiba tagihannya hampir 4 kali lipat gitu. gokil Itu kan sih. gitu. Jadi ya menurut saya every country has its own problem. Kita nggak bisa melihat plusnya doang gitu ya. Itu juga saya yang selalu kadang orang melihat ya banyak mungkin di sana enak kayak gini. Ya nggak juga kok gitu. Pasti ada minusnya juga lah gitu. Indonesia juga enak ya. Gitu. Ya banyak permasalahan. Jadi ya itu menurut saya lo ambil hikmahnya, ada positifnya lah dua-duanya. Iya betul. Parah sih kalau 4 kali lipat gitu demonya udah. Coba bayangin ya kan. Ya gini aja lah. Coba kalau listrik sekarang Mas Panji bayar per bulan berapa? Berapa ya? Gak tahu 300? sih istri saya ya mungkin kurang lebih. Anggaplah 300. Coba kalau sekarang jadi 1.200.000. Kaget juga sih. Gimana perasaan? Iya kan? Ya udah. Ya kayak gitu. Iya. Tapi tadi menarik juga sih masalah ini di Belanda berarti ya case-nya yang tadi ceritainnya. Masalah harga itu ditentukan oleh retailer. Retailer ini kayak gimana nih maksudnya? Perusahaan-perusahaan kecil kah? Atau ada perusahaan listrik negara Belanda kah yang ngeberi license untuk perusahaan-perusahaan kecil itu atau bagaimana tuh? Oke. Mungkin kayaknya waktu itu saya pernah isi webinar, kayak ada rekamannya ya. Mungkin nanti buat teman-teman podcast atau Mas Mai, kayaknya kalau nanti saya nemu saya share deh ya. Saya pernah ngasih bahannya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan kelistrikan sama gas vertically integrated. Artinya kalau misalnya dari transmisi dari pembangkit nih di timur sama di barat Jawa, di Suralaya atau sama di Paiton tuh kalau ke Bali itu kan semua vertically integrated, dari pembangkit, transmisi, tegangan ekstra tinggi, tegangan menengah, distribusi sampai dijual listrik itu kan PLN semua nih, vertically integrated, semua diatur oleh Stepton. Ya kita nggak bisa bilang itu dimonopolize ya, ya it's monopolized, tapi memang secara hukum undang-undang sudah seperti itu. Kepentingan rakyat. Untuk kepentingan, mungkin bisa dulu kan itu sejarah lagi ya. Tapi kalau di Belanda pembangkit itu bisa swasta, bisa pemerintah. Oke. Nah, sorry tadi kalau di Indonesia saya koreksi sedikit. Kalau di pembangkit di Indonesia itu bisa swasta juga, tapi transmisi semua itu infrastruktur PLN kan. Kalau di sini pembangkit bisa pemerintah, bisa swasta. Transmisi pemerintah. Distribusi dibagi jadi 7 area. Jadi bayangkan di Belanda itu ada dengan 17 juta orang itu disuplai listriknya itu oleh 7 PLN yang berbeda-beda. Oke. Dan PLN-nya Belanda di sini tidak boleh menjual listrik langsung kepada masyarakat. Jadi mereka menjual listriknya ke energy retailer sebutnya. Everyone can be energy retailer. Mas Panji mau jual energi bisa gitu. Tinggal resikonya gimana? Punya pembangkit nggak? Punya uang buat ininya nggak? Bayar infrastrukturnya gitu. Jadi ada yang dari kecil, dari besar, ada yang besar-besar pasti ada dong gitu. Satu dari Nuon, Vattenfall, terus Eneco, itu yang perusahaan-perusahaan gede. Ada yang kecil-kecil nih. Nah, di situ juga baru kita bisa beli. Jadi saya ini kontrak listrik sama gas setahun, Mas Mandi. Di Belanda itu setahun, baru nanti bayar bulanannya misal di set 150. Di akhir tahun, kalau misal saya kurang, saya harus nombok. Kalau lebih, saya dapat uang kembalian. Kayak tahun lalu saya dapat uang kembalian. Karena saya bisa saving energi lah ibaratnya. Saya pemakaian hemat, saya bisa dapat kembalian gitu. Jadi kayak gitu. Dan ada startup yang sangat menarik lagi, karena ini perbedaan konteks dan ini nggak mungkin bisa di Indonesia. Nanti dicek di Google ya, Van de Bron, VAN de Bron. Itu artinya from the source ya. Jadi untuk memberikan gambaran untuk kepada orang umum ya, bahwa para pembangkit
penyedia pembangkit gitu. Ibaratnya IPP gitu Hmm. istilahnya, Independent Power Producer. Itu kayak contoh ada beberapa petani mereka patungan bikin wind turbine. Ya. 2, 3 nggak banyak. Mereka bisa jual itu langsung ke masyarakat. Kita Hmm. bisa pilih nih. Nah, itu kan sebuah bisnis model yang menurut saya sangat tidak mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Ya. Karena kita nggak bisa bermain apa-apa gitu. Jadi ya perbedaan konteks inilah gitu yang kadang ya kita harus berpikir ulang, oh apakah ini bisa itu. Memang banyak sekali success stories di sini yang bisa ditetapkan, apakah itu secara regionally konteks masih applicable kan belum Ya. tentu Dan gitu. Begitu Mas regulasi Balik. dan regulasi bisa atau tidak gitu ya. Exactly. Hmm. Regulasi is is Ya. everything. Iya. Berarti kalau yang tadi 7 itu adalah BUMN ibaratnya. Dia dimiliki oleh provinsi sama Kemente, provinsi sama Oh, municipality ya, kalau oke. saya nggak salah. Tetap Oke. ya BUMN juga sih. BUMD lah ya, bisa BUMD juga. Ya BUMD benar. BUMD ya benar-benar Ya, 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 BUMD. gitu. I see, I see. Menarik ya, menarik. Itu sebenarnya, itu juga beberapa kali saya ngobrol juga ya, entah di podcast ini atau di obrolan di luar gitu. Memang ketika ada beberapa perusahaan yang di Indonesia tuh sifatnya tadi ya dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama dengan landasan tersebut gitu. Tapi menurut saya membuat kompetisinya atau area untuk berinovasinya jadi lemah gitu karena Iya. ya terserah gue dong orang kalaupun gue performnya jelek Iya, orang tidak ada benar. pilihan gitu kan sebenarnya menurut saya sih ya itu tapi saya pernah nemuin case ya karena di Sumatera Selatan ya karena Iya. mertua saya tuh pernah jadi direktur BUMD-nya gitu lah di Aha. satu daerah gitu. Hmm. Di salah satu kabupaten tuh PLN-nya tuh PLN BUMD. Jadi dia yang Ya, ngebangun jaringan. Saya lupa betul. ya. Dia ngebangun jaringan dan dia ngejual langsung ke masyarakat. Jadi karena memang waktu itu tidak ada nggak tahu belum masuk listrik atau seperti apa melakukan inovasi. Saya juga nggak tahu apakah sekarang itu masih berjalan apa enggak. Tapi apa ini ya dirimu kan backgroundnya elektro kan ya? Iya, betul. Dan di ininya apa namanya Harus kuat jurusannya saya benar harus ya, kuat kan? transmisi pembangkitan ya. Nah mungkin tahu atau mungkin juga enggak. Tapi kalau ada tanggapan, Ah, sebenarnya secara regulasi memungkinkan nggak sih? Soalnya itu ada case kayak gitu. Kalau yang lebih banyak case-nya adalah kan kayak eh, PDAM ya. PDAM kan banyak ya, banget tuh apa ya bumdes yang mereka mengelola BUMDes. Ya. airnya sendiri dan segala macam gitu bahkan udah banyak yang uh, tapi kalau listrik karena saya tahunya itu cuman kejadian karena ada mertua saya di sana gitu pernah kejadian dia pernah cerita uh, itu sebenarnya bisa nggak sih apa memang harus BUMD gitu atau Ya kalau dari sependek pengotan saya lagi, saya harus ngecek lagi ya peraturan Hmm. karena kadang itu berubah atau mungkin saya nggak update. Ya, ya, ya. At one point kadang bisa, tapi kan itu ibaratnya close ring ibaratnya ya, hanya untuk tertentu gitu. Area Jadi tertentu. jadi misal seperti di industri-industri metal gitu misal. Itu kan butuh Hmm. daya yang besar kan ya. Mereka ada yang bangun pembangkit sendiri, mereka bikin jaringan sendiri, tapi untuk mereka sendiri. Tapi ada juga yang dijual. Tapi kalau dijual itu sudah pasti harus butuh izin usaha penyediaan tenaga listrik umum. Hmm. Nah, jadi harus butuh izinnya ke Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM misal kayak gitu. Jadi ya, tapi kan balik lagi sekarang Tapi pertanyaannya, dibelinya itu kan oleh PLN ya sebenarnya berapa PLN? bukan dibeli oleh retail kan, oleh masyarakat langsung. Enggak. Nah, biasanya di Sedangkan PLN ada PPA tadi ya, kalau yang di Belanda kan yang terjadi adalah uh, dibeli sama energi retail. dibeli sama energi retail juga ya. Kayak Oh, broker aja gitu. ya, ya, Energi ya, ya, retailnya ya, broker gitu. ya, ya, Dia ya, ya. broker tapi ada energi retail yang dia tidak punya pembangkit sama Pembangkit. sekali itu ada. I see, Ada, I see, I see. ada. Tapi kayak yang besar-besar pasti dia punya pembangkit, dia sudah punya kliennya banyak gitu. Menurut Ada aku juga itu energi bisnis model yang menarik banget sih kalau kita bisa exactly. iklan di Indonesia. Nah, tapi ya balik lagi, kita nih negara kepulauan yang luar biasa Ya. kompleksnya kan. Ya. Jadi butuh gimana kalau ya oke di Jawa rapi misal kita.
sudah semua tereliminasi. Nanti misal kalau let's say anggaplah di yang jauh-jauh gitu ya, di remote area. Kalau mereka sendiri gimana, kan kasihan juga ibaratnya. Kayak Iya. gitu kan. Ya tapi kalau Karena konteks geographical juga berbeda gitu. iya, tapi kalau kalau dalam apa ya, dalam realitanya gitu, komplainan-komplainan terbesar masalah listrik kan justru terjadi di daerah penghasil listrik gitu loh, Kalimantan. Ya. Terus ya beberapa, maksudnya Tapi to be fair, orang Jawa, aku tinggal di Jawa juga dan sangat uh, menikmati kontribusinya gitu. Cuman jadi listrik aman, cuman nih bagi negara area-area lain Jadi ya agak kalau kasihan gitu. kalau saya pribadi diajak diskusi dan berpendapat seperti ini ya, saya kemarin juga baru diajak, ada salah satu investor dari Jepang Indonesia juga lah ngajak diskusi gimana nih di Indonesia gini. Terus ya saya bilang sebenarnya yang saya perhatikan banyak ya senior gitu ya yang berbisnis di misal di bidang solar renewable energy atau di apa namanya di bidang EPC kontraktor itu atau dari orang PLN sendiri kementerian gitu. Hmm. Dan banyak yang dari industri akhirnya menyalahkan misal PLN atau apa, terus akhirnya menyalahkan, jadi pada akhirnya terlalu sibuk dengan mencari masalahnya gitu tapi tidak mencari solusinya. Nah itu yang saya lihat dan saya rasa saya lagi mencoba membangun mindset yang berbeda dengan cara Belanda atau Eropa di organisasi yang sedang saya buat gitu dengan teman-teman. Jadi dibandingkan kita terlalu pusing mencari masalah, kita pusing cari solusinya gitu. Jadi kalau di Belanda tuh ada istilah omdenken. Omdenken itu mikir di luar dari apa yang kita lihat sekarang gitu kan. Jadi daripada sama seperti krisis energi, krisis kelistrikan, itu saya lihat PLN yang banyak kan, PLN 7 tadi berbeda-beda tadi, ngumpul mas, ngumpul, dirapatin bareng-bareng, terus habis itu bikin planning, kira-kira gimana nih solusinya. Nah kayak gitu loh, masalah renewable energy. Semua apa sih yang persatuan solar company ngumpul, ketemu sama PLN-nya, cari solusinya bareng-bareng gimana enaknya. Jadi menurut saya memang yang paling penting juga menurunkan ego gitu ya. Ego, jadi supaya jangan tidak, oke semua orang pengen di bisnis pengen cuan, ya nggak sih? Pengen cuan setinggi-tingginya. Tapi kalau semua pengen cuan kan, kalau kita ngomongin, betul saya waktu itu di pas sekolah belajar optimalisasi lah. Gak mungkin kan orang semua di posisi yang tinggi cuan-cuan semua, enggak. Tapi kan bisa diturunin sehingga semuanya dapat optimalnya gitu loh. Nah itu yang saya harap tuh kita bisa kayak gitu semua gitu di berbagai lini, dan itu yang saya lihat di Belanda tuh hampir semua tuh seperti itu gitu, dari sektor SMI-nya, dari sektor pemerintahannya, dari sektor private university itu selalu mencari jalan optimal, bukan mencari tinggi-tinggian semua, enggak gitu. Karena kalau tinggian-tinggian semua nggak akan ketemu kan kalau dari optimalisasi kan. Ada constraint tertentu ya kan. Oh kalau di solar energy, saya pengen kayak kemarin ada program yang 1 juta atap. Pengen 1 juta, tapi PLN belum siap. Ya diturunin lah, jadi anggaplah 500.000 atap ya. Kan tetap sama-sama jalan, tapi PLN sambil ada waktu untuk menyediakan infrastrukturnya. Oke, 500.000 nggak kurang, turunin dikit. Tapi kan at least masih bisa berjalan. Dibandingkan dengan memaksa tadi yang target setinggi ini, tapi satu belum siap, nggak akan kecapai. Nah, itu yang salah satu mindset dan pengalaman menurut saya yang paling priceless yang saya pelajari dalam hidup saya ketika berkarir, mempelajari orang-orang itu selalu mencari titik optimalnya gitu loh. Jadi disitulah oh gini ya ternyata pola pikir negara maju tuh tidak ada egonya tuh kecil gitu loh. Ya nggak setinggi itulah gitu. Masih bisa diredam gitu. Iya betul betul betul. Iya sih. Titik optimal dan juga ada apa ya istilahnya balance-nya ya, titik balance-nya yang dimana orang bisa ketemu dan memberi manfaat untuk lebih banyak. Saya lupa ya ada teori apa ya namanya ya. Jadi kalau dalam konteksnya tuh, tapi ini apa ya masuk juga di sini, tapi lebih banyak ke masalah pasar sih. Tapi konteksnya adalah misalnya kalau dalam kita, misalnya saya setiap hari berangkat sekolah gitu ya. Berangkat sekolah, jarak sekolah saya dengan rumah adalah 5 kilometer gitu. Terus saya jalan tiap hari kayak gitu ya, 1 jam ke sekolah, 1 jam ke sekolah gitu. Semua orang seperti itu gitu, berangkat ke sekolah jalan dan segala macam. Terus akhirnya saya berpikir,
oke, Mm, saya nggak mau nge-spend 1 jam di jalan gitu. Saya maunya mm, adalah 15 menit atau 10 menit lah. Akhirnya saya beli mm, kendaraan gitu kan. mm, Saya beli mm, kendaraan, oke, 5 kilo bisa ditempuh dalam 10 menit gitu ya. mm. Itu untuk personal interest saya gitu. Oh iya, gue jadi happy nih. Tadinya spend 1 jam, Jadi cuma lalu 10 menit. cuma 10 menit karena gue beli mobil gitu kan. Atau beli kendaraan Mm, gitu. Lalu mm. ternyata semua orang berpikir untuk personal interestnya juga gitu. Akhirnya semua orang Iya. juga beli mobil gitu. Semua orang beli mobil, akhirnya kita sama-sama keluar pagi, sama-sama berangkat sekolah gitu. Macet di jalan gitu ya. Macet di Mm. jalan 5 kilo tadinya 10 menit, 5 kilo sekarang jadi 1 jam lagi gitu ya. Karena Betul, semuanya betul. macet di jalan gitu. Jadi akan sangat sulit kalau semua orang berpikir ke personal interestnya masing-masing gitu ya. Jadi Ya. ketika gue memikirkan personal interest gue aja gitu, oke, gue bisa 10 menit dengan mobil Mm. ke sekolah gitu, yang lain juga akan berpikir seperti itu, akhirnya ujung-ujungnya nggak dapet manfaatnya lagi dari tujuan awalnya. Tujuan awalnya pengen cepet 10 menit, tapi ternyata sama aja kayak jalan kaki nih, 1 jam juga gitu. No difference ya. Iya, 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 iya. Iya, Ya, ya, jadi ya. ya benar sih, memang satu sisi menurunkan ego, yang kedua juga, tapi menurut aku memang ada gimana ya, memang memang itu tidak apa ya, tidak bisa datang secara serta merta ke masing-masing individu sih. Jadi Enggak. aturan apa ya, Mm. biar biar orang bisa nggak secara naluri orang akan memikirkan personal interestnya. Gue pasti akan, ya gue Betul. nyaman dengan mobil, gue pengen cepat 1 jam. Semua orang berpikir kayak gitu, jadinya nggak nyaman, sama-sama Ya, 1 jam juga gitu. Nah, untuk ya, ya, ya. enabling itu ya sebenarnya tadi perlu mungkin peran entitas yang lebih besar gitu, government atau Ya, apa, untuk biar ya. biar bisa Itu. gitu. Nah, ini baru baru Boleh, aja boleh. nih Pak. Apa saya tuh ada ini saya baru kasih di chat ya. Jadi itu Ah, juga pernah ada salah satu profesor di bidang urban mobility ah, transport lah dari Amsterdam tuh ah. Marco. Yaitu beliau sangat-sangat human centric design lah. Dan itu it really is dia bike centered design bahkan. Hmm, Kayak di Belanda ya saya melihat eh, bukan orang tuh ibaratnya mau dengan sendirinya naik sepeda. hmm, Tapi ketika saya baca sejarah tahun 60 70 hmm, banyak kejadian ya kecelakaan atau apa dari mobil gitu ya. hmm, Pemerintah bangun infrastruktur. hmm. Di Belanda itu kan the most dense apa namanya the most dense public road for bike ya. Iya, Ya, dari situ kan orang kalau infrastrukturnya siap naik sepeda gitu. iya, Jadi iya. malah saya kemarin lagi nggak tahu Mas Mas Faji lihat gak yang di Instagram atau Twitter lagi viral apa selebriti Adrian apa ya yang penggiat halal juga itu. Hmm, Dibilang kere, naik naik bus, naik apa hmm, KRL, naik MRT, naik Gojek gitu. hmm, Lah justru problematika kalau orang develop countries itu justru orang yang miskin naik naik mobil berarti gitu kan. hmm, Harusnya kita melihat sebaliknya gitu. iya, Memang iya. itu berarti kan ya kalau konteks biasa berarti memang bukan PR kita untuk Hmm, membangun infrastruktur kan. Harusnya hmm, memang ya kayak ngeliat Jakarta oh udah happy lah udah ada MRT, udah ada KRL, udah ada. Jadi ya ya itu tadi kalau misalnya ada opsi yang terkait personal interest tadi hmm, bisa lebih ini ya pasti kita akan milih yang itu dong. Saya iya, juga kalau travel jauh ngapain harus nyetir Wong di kereta bisa sambil kerja iya, dengar iya. baca buku atau dengerin musik gitu ya Hmm, kayak gitu aja jadi kadang yang kita mungkin miss gitu ya kita terlalu pusing mikirin PR orang lain hmm. sedangkan PR kita sendiri itu kita nggak selesaikan. Iya, iya, Nah itu betul. yang saya apa namanya ya sering lihat lah gitu bahkan ya teman-teman saya yang sangat disini kan beberapa teman mungkin yang Hmm, udah jauh-jauh sekolah keluar tapi mindsetnya kok masih kayak gitu-gitu aja gitu. hmm. Nah itu kan berarti cara berpikir aja gitu Iya, soalnya iya. kalau ngomongin teknologi coba lihatlah apalagi di startup ya programmer-programmer Indonesia tuh udah paling imba lah ibaratnya Hmm, dibandingkan dengan sini karena udah data udah paling ribet apa ya udah paling ya jadi hmm, secara teknologi itu pasti kita bisa ya tapi mindsetnya ini nih cara hmm, berpikirnya ini apakah sudah semua benar. hmm, hmm. Iya, betul, betul, betul. Eh, Mungkin aku pengen ngebahas ini juga ya. Tapi udah panjang juga, tapi nggak apa-apa, dikit lagi. Boleh lah Masalah sedikit lagi boleh boleh. eh, Hmm. ini, dirimu juga kerja di Sweco ya. Itu apa tuh? Hmm. Dan sebagai konsultan renewable energy and electrical grid ya Hmm. di sana. Ya.
Ya sebenarnya ini apa ya kerjaan saya sekarang di apa sebagai konsultan di engineering consulting di Belanda, dia base Sweden. Apa ya ya mengerjakan berbagai problem di kelistrikan, Hmm. terus habis itu di renewable energy. Ya dari situlah comes up with new idea terus dan Hmm. ya pengen ya ini kan ibaratnya sekarang nih ya sementara dapat kesempatan gitu kerja di Hmm. sini sambil menemani keluarga Hmm. terus ya nanti ya itu apa saya harapan pribadi ya dengan pengalaman yang saya bangun itu bisa ya giving Hmm. at least something small it's okay gitu. Hmm. Jadi ya caranya ya dengan ibaratnya saya coba dari 2-3 tahun ke belakang tuh mencoba membangun network di Indonesia. Jadi ketika saya pulang tuh ya ketemulah dengan rekan-rekan mungkin dari ya salah satu PLN atau kementerian atau rekan-rekan industri dari renewable energy atau startup seperti Mas Panji gini kan. Hmm. Itu jadi saya bangun paralel gitu. Memang kadang Hmm. ya kelihatannya oh enak-enak aja nih hidupnya tapi ya saya malam kadang juga masih ya cari ide terus kalau liburan ke Indonesia ya bukan liburan kadang ketemu orang atau ketemu keluarga lah pasti nomor satu Hmm. kan jadi ya itu yang sedang sebenarnya yang sedang sekarang saya lakukan Oke. Yang aku mau tanyain, di situ ada juga orang Indonesia lain ya atau sedikit? sebenarnya sekarang proses nggak ada Hmm. Nah, itu nggak balik ada lagi tuh ke poin yang tadi tuh. Berarti kalau eh, apakah sulit orang Indonesia bekerja di perusahaan Belanda atau secara kompetitif juga sebenarnya sangat bisa bersaing gitu? Cuman hmm. mungkin opportunity-nya belum kebuka atau bagaimana gitu. Ya, sebenarnya kalau saya lihat dari teman-teman gitu ya, banyak yang di sini tuh banyak sekali gitu. Ya, memang dia yang meniatkan yang cari di sini ada banyak. Terus habis itu yang secara tidak sengaja gitu, oh sambil nemenin keluarga terus dapat posisi yang bagus itu banyak gitu. Kalau perut sini, apalagi di bidang energi ya, energi Hmm. itu ya renewable energy, electric mobil, pokoknya segala yang berkaitan dengan energi lah, Hmm. listrik ataupun itu energi panas, gas misal itu bahkan Raja Belanda aja bilang 2 tahun 2 tahun lalu apa itu akan ada puluhan ribu job market di Belanda dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Hmm. Artinya opportunity sangat banyak kan. Memang tergantung bidang ya. Ada yang beberapa bidang butuh bahasa Belanda karena kan ya ngomongin regulasi dokumen ya kita nggak bisa pungkiri dong gitu. Hmm. Tapi banyak banyak juga. Nah mungkin ini promosi ini juga nih podcastnya teman saya itu bagus juga dia teman kuliah dulu dia ada bikin podcast Ekspansia namanya. Hmm. Itu khusus membahas Energi. ekspat-ekspat Indonesia yang di Oh, Belanda. Bukan, oke. ekspat-ekspat Indonesia. Namanya ekspansi ya kan, Oke, ekspat oke. Indonesia kayaknya mungkin. Itu mungkin bisa didengarin lah ya. Saya juga itu teman-teman dekat saya dia baru buat tuh banyak banyak hal menarik Ini juga ngomongin dari lebih ya gitu. dalam. Bukan. Bukan ada Oke. teman dia dari ini. Kemarin soalnya kan katanya dari ada podcast juga kan. Oh itu beda, dia energi talk dia. Kalau ini Oh, yang teman saya bedain lagi dia benar-benar khusus bahas yaitu ekspat-ekspat Indonesia I yang see. di Belanda. Belanda, terus ada juga di Jepang kayaknya, kemarin. Pokoknya di luar negeri lah. Dia benar-benar ngomongin pure dia pengalaman kerja, mencari kerja, Hmm. pengalaman pribadi, suka duka dan sebagainya gitu. I Seru lah, seru. I see, I see, I see. Ya, menarik, menarik. Berarti rencana terdekat adalah selesai istri kuliah, eh, back Kita for pulang. goods atau bagaimana? Ya, insya Allah pengennya rencananya seperti itu. Makanya kita mempersiapkan gimana ini ya. Kalau misal ya saya percaya lah pasti Mas Paji udah bertahun-tahun apa building Kiwi ya. Pasti kan jalannya tidak mulus. Nggak mungkin lah namanya building bisnis mulus. Tapi kan kita ya dia bikin backup lah ya. Misal, oh saya juga nggak bisa dipungkiri kan. Oh transisi akan dengan sangat mudahnya berhasil gitu. It is not gitu. Tapi kan ya ya makanya kita mau buildingin dari sekarang slowly but sure kita cari timing yang tepat ya rencananya setelah selesai kita pulang ya kita building ini atau mungkin nanti ya misal let's say ini pun nanti kita nggak tahu gimana ke depannya ya ya kita cari lagi kerja atau mungkin nanti coba ide lain. I see, I see. Oke deh, thank you Mas Sidik atas waktunya. Ada lagi kah kira-kira yang ingin disampaikan yang belum sempat saya tanya gitu? eh Apa ya? Insight ataupun apapun gitu. Insight. Mungkin ini aja siapa ya buat ya saya pribadi
apa namanya ya, mengajak kali ya, lebih ke arah mengajak bukan berpesan. Kalau pesan seolah-olah saya udah expert guru gitu. Mengajak maksudnya untuk terutama kayak kita-kita nih yang masih muda-muda gini ya. Eh kita nih kan apa ide selalu datang terus gitu ya. Hmm. Nah, tapi ada ya itu paling penting menurut saya ego diri, apa namanya, temperamen, terus ingin untuk tinggi secara personal itu diturunkan gitu. Kalau kita bisa, saya yakin sekali, ketika kita bisa menurunkan ego, ketika kita mau mendengarkan lebih banyak dibandingkan kita memberikan insight, memberikan informasi lebih banyak, itu pasti orang akan jauh lebih senang dan pekerjaan apapun akan lebih smooth gitu. Itu karena itu yang saya alami sendiri di sini ketika kita dengerin dulu. Jadi saya belajar ada namanya LSD teknik. Mas Faji udah pernah dengar? Belum. Listening, summarizing, and digging deeper. Just what you did, Mas Panji. You Hmm. listen very well. You summarize Hmm. in a clear way, and you dig deeper. Apa namanya? Orang yang lagi di podcast. Jadi dengan kita menurunkan ego, dengan kita juga fokus PR dan tugas masing-masing. Aku rasa ya Indonesia will be much much greater than now lah. Mantap sekali. By the way, ini Sumitronya ada relasi dengan Ya, Pak. Ini Prabowo nggak ada. Ini closing yang oke nih buat kita. Tidak ada. Oke, klarifikasi teman-teman podcast ngobrol bersama tadi. Gua tidak ada hubungan dengan Metro Hadi Kusumo, tidak ada. Oke, thank you Apa? sekali lagi Mas Sidik ya atas waktunya. Thank you Terima kasih teman-teman juga semua. yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Bye.